Al-khutbatus salisah. Al-khutbatus salisah. Al-khutbatus salisah Sayyidul Yakhina Muhammad Sultan SHS. Al-waktu wal makan falyatafadhal 'alaiha maskur. Tausiah yang ketiga akan dibawakan oleh Muhammad Sultan SHS. Padanya dipersilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ta'ala badru alaina min saniyatil wajah wajah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ajid ala miftahi babi rahmatillah ala babi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi adada kulli maradil wa rahmah ba'da. Yang saya hormati dan saya muliakan Syekhul Mukarram Mudirul Ma'had, ayah anda saya tercinta sekaligus guru kita bersama, Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Saifuddin Al-Qaruni SAG. Kita doakan beliau semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, bisahah wal afiyah, diamalkan milik rizkinya dan mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatidz wal asatidzil kiram, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Muhammad Hidayat dari Sukarmangun. Kita doakan beliau semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, amin. Bisa berafiyah, digampangkan milik rizkinya, dimudahkan segala urusannya, digampangkan milik rizkinya dan dimudahkan segala urusannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya cintai santriawan-santriawati umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di majlis yang penuh barokah ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di tempat yang penuh dengan barokah. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, ini tempat menjadi tempat turunnya maghfirah, ini tempat menjadi tempat turunnya hidayah, ini tempat menjadi tempat turunnya hidayah. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam, Sayyidul makhlukat, pemimpinnya para makhluk, Sayyidul Rasul, pemimpinnya para rasul, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita dan keluarga kita mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di mana kelak nanti di yaumil qiyamah ketika para nabi dan para rasul berkata, nafsi nafsi,
nafsi, diriku sendiri, jiwaku sendiri, aku urus urusanku sendiri, aku gak bisa menolong kalian. Ketika para nabi dan para rasul, mereka tidak bisa menolong kita. Rasulullah Muhammad ibni Abdullah, Nabi Muhammad bersujud kepada Allah. Nabi Muhammad bertekuk lutut di hadapan Allah. Beliau memohon kepada Allah, ya Allah, aku tidak minta pengampunan untuk diriku, aku tidak minta pengampunan untuk keluargaku, aku tidak minta pengampunan untuk anak cucuku, wala Fatimah, wala Hamzah. Aku tidak minta pengampunan untuk Fatimah, aku tidak minta pengampunan untuk Hamzah. Aku cuma minta pengampunan untuk umatku ya Allah, untuk umatku ya Allah. Lihat bagaimana peduli Nabi terhadap kita. Tetapi kita sebagai umat tak tahu diri, kita sebagai umat merusak sunnahnya, kita sebagai umat melanggar ajarannya, kita sebagai umat semakin hari semakin jauh darinya, meninggalkan ajarannya, meninggalkan pakaiannya, meninggalkan kepribadiannya, meninggalkan sunnahnya, meninggalkan akhlaknya, meninggalkan Al-Qur'annya. Padahal Nabi begitu sayang terhadap kita, sampai-sampai beliau tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan keluarganya sendiri, tidak memikirkan anak cucunya sendiri, yang beliau pikirkan kita sebagai umat. Beliau kepanasan, kedinginan, 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan sebuah batu. Perut suci beliau berbunyi. Kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, kelaparan demi kita sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pernah pipinya tertusuk duri tembus di sebelah demi kita sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pernah wajahnya dilempari kotoran demi kita sebagai umat. Lupakah kalian dengan air mata beliau yang setiap malam menangis demi kita sebagai umat? Lupakah kalian dengan darah suci beliau yang menetes ketika berada di kota Taif dilempari batu demi kita sebagai umat? Rasulullah ketika pergi ke kota Taif, dahi beliau dilempar batu, darah beliau keluar. Ketika darah itu jatuh, beliau tampung darahnya. Beliau tampung darahnya. Sahabat berkata, ya Rasul, kenapa kau tampung darahmu ya Rasul? Rasul menjawab, ya, aku tampung darahku. Andaikan darahmu menetes di atas tanah kota Taif, maka seluruh penduduk kota Taif akan ditebalkan oleh bumi. Sedangkan mereka adalah umatku. Luar biasa kasih sayang Nabi terhadap kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi, apa yang sudah kita korbankan untuk Nabi. Nabi mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya demi kita. Nabi berdakwah siang malam demi kita. Pedangnya bersimbah darah demi kehormatan kita. Nabi Muhammad berjuang sedemikian rupa agar apa? Agar Islam sampai, agar iman sampai, agar ihsan sampai, agar takwa sampai, agar syariat sampai, agar sholat sampai, agar masjid sampai. Tetapi setelah itu semua sampai, malah kalian datangi, malah kalian campakan, kalian lebih mengedepankan urusan-urusan dunia. Padahal jelas kata Nabi, dunia malun, dunia ini terkutuk, dunia ini hina, dunia ini dilaknat, wa ma biha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang taat patuh tunduk kepada Allah, orang-orang yang mengosongkan hatinya dari harta tahta jabatan kekuasaan, wa aliman, dan orang-orang yang berilmu, muta'aliman, dan para penuntut ilmu. Cuma ini golongan yang mulia di muka bumi. Selain daripada itu, siapapun dia, apapun dia, semulia apapun garis keturunannya, setinggi apapun pangkatnya, kalau kita termasuk dari 3 golongan tersebut, orang yang berzikir kepada Allah, taat patuh tunduk, orang yang berilmu, dan para penuntut ilmu, maka dia termasuk dunia yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan kita untuk cari dunia. Carilah dunia sesuka hatimu, tetapi jangan sampai dunia itu membuat kau lupa, jangan sampai dunia itu membuat kau lalai, jangan sampai dunia itu membuat kau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman kana tarku dunya qabla an tarakah wa bana qabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqah. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang ridho kepada Allah sebelum dia berjumpa dengannya. Apa maksudnya meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya? Maksudnya adalah tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan perbuatan yang membuat kau jauh dari Allah sebelum dunia yang meninggalkannya, alias belum hormati, karena al-mautu hak, wal kubra hak, yaumil ba'ats hak, yaumil masyar hak, siratal mustaqim hak, al-jannata wan nar hak. Sesungguhnya kematian itu benar adanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan,
kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Kematian itu benar adanya, alam kubur itu benar adanya, siratal mustaqim benar itu adanya, yaumul ba'ats hari kebangkitan itu benar adanya, yaumul mahsyar padang mahsyar itu benar adanya, yaumul mizan hari pertimbangan itu benar adanya, surga dan neraka itu benar adanya. Oleh karena itu persiapkan bekal untuk membawa kelak nanti di akhirat, karena dunia ini tempatnya menanam, akhirat tempatnya memanen. Kalau di dunia menanam kebaikan, maka di akhirat akan memanen kebaikan. Tetapi kalau di dunia menanam keburukan, maka di akhirat akan memanen keburukan. Wa aqrabahu qabla an yalqah, wa aqrabahu qabla an yalqah. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang ridho kepada Allah, sungguh dia berjumpa dengannya. Tidak ada perjumpaan yang menggembirakan hati, tidak ada perjumpaan yang menyenangkan hati selain berjumpa dengan Sang Khaliq, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, wa sayyidul makhluqat dan pemimpinnya para makhluk, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum lanjut, mari kita bersalawat untuk menanamkan rasa mahabbah, rasa cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Wahai Nabi tercinta, syafaatmu yang didamba. Wahai rahmat semua makhluk alam semesta. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Wahai nur yang amat nyata, dari nurnya kau dicipta. Sebelum semua ada, engkaulah yang awal mula. Engkau paling sempurna, ciptaan maha kuasa. Engkau yang paling mulia di alam jagat raya. Engkau paling sempurna, ciptaan maha kuasa. Engkau yang paling mulia di alam jagat raya. Wahai Nabi tercinta, syafaat yang didamba. Wahai rahmat semua makhluk alam semesta. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habib Allah.
yang didamba, wahai rahmat semua makhluk alam semesta. Siapapun yang melihatnya pasti dia memandangnya, dan siapapun yang memandangnya pasti dia memujinya. Assalamu Alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Muhammadin Muhammadin bi wasidatin walakin mudihal wasidatin bi Muhammadin. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, aku tidak memuji Nabi dengan syairku, akan tetapi syairku menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi. Syairku menjadi terpuji karena telah memuji Nabi. Oleh karena itu muliakanlah dirinya, agungkanlah dirinya, pujilah dirinya. Pasti saya engkau akan menjadi mulia, engkau akan menjadi agung, engkau akan menjadi terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Jangan kau ragu, jangan kau cemas dengan penilaian manusia, karena hidupmu adalah milikmu, tetapi cemaslah atas penilaian Allah, karena hidupmu adalah miliknya. Rabbul Malikus Samawati wal Ardh, Tuhan penguasa tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi, mulkun ala mulkin, raja yang masih kekuasaan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiqhil wa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih. Terima kasih banyak. Nastamilu